قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat dimudahkannya dalam melakukan ibadah dan ketaatan, atas nikmat sehat dan kesempatan dalam melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, majelis yang ta'lim wa ta'lum yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa menit ke depan kita akan berbagi tentang beberapa golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Jadi ada beberapa golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab di ayat 35 tentang orang-orang yang nanti dijanjikan mereka akan dimasukkan surga sebagai balasan yang agung untuk mereka. Siapa mereka? Kita akan baca dulu ayatnya. Ya, seperti biasa untuk menyempurnakan majlis kita ini kita bacakan Al-Qur'annya. Karena bila Quran dibacakan dan didengarkan, Allah akan turunkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk majlis kita ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala, tingkatan pertama yang Allah janjikan surga itu adalah muslimin. Innal muslimina wal muslimat. Itu level pertama. Qalatil a'rabu amanna, dalam surah Al-Hujurat, orang-orang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulakum la yadkhulkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab kampung, ya. Mereka datang rombongan ketemu Nabi. Mereka berkata, kami ini beriman, kata mereka. Qalatul a'rab amanna, kami ini beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam, kami telah berserah diri, ya. Taslim. Jadi belum masuk, karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk, belum mengkristal dalam hati kalian itu iman dalam hati kalian, ya. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yadkhul min a'malikum syai'a, tapi kalau kalian taati Allah, taati Rasul, tidak bermaksiat, ya, pada Allah dan Rasulnya benar-benar, maka itu baru disebutkan iman. Baik, jadi level pertama iman. Level pertama Islam. Tapi Islam ini sudah menjadikan seseorang layak untuk masuk surga. Makanya para nabi itu, mereka itu berdoa, Rabbana tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim dan kumpulkan kami dalam keadaan dan bersama orang-orang yang saleh. Yaitu doa Nabi Yusuf. Atau pesannya Nabi Ibrahim. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kata Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya, Allah sesungguhnya telah memilih agama ini untuk kalian dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim.
Atau kisah Nabi Ya'qub, am kuntum idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian tidak menghadiri ketika Nabi Ya'qub dalam keadaan syakaratul maut? Dia berkata kepada anak-anaknya, "Nah, kalau ayah ini meninggal, apa yang kalian sembah?" Mereka berkata, "Wahai ayah, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan bapak nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, nabi-nabi terdahulu, nenek moyang kita. Kami adalah orang-orang yang muslim." Jadi syarat masuk surga pertama itu adalah Islam, ya, wafat dalam keadaan muslim. Apakah kita aman dengan wafat dalam keadaan muslim? Belum tentu, ya. Bisa wa'iyazubillah, kalau kita mohon perlindungan pada Allah untuk jauh daripada murtad dari agama ini. Banyak bisa jadi karena harta, jabatan, wanita, seorang itu bisa keluar dari agamanya. Dulu di zaman tabi'in ada seorang yang tukang azan. Biasa dia naik ke atas bukit kalau mau azan. Setiap dia mau azan, dia lihat ada cewek lagi jemur baju, ya kan? Sering lihat cewek lah di bawah situ. Menarik cewek ini. Weteng Trisno, jangan soko kulino. Atau orang Jawa dia sering-sering lihat, lama-lama jatuh cinta. Akhirnya dia beranikan diri turun. Dia ngomong, "Mau nggak kau jadi istriku?" Kata dia, "Ngomong dulu sama abah." Ya kan? Datangin abahnya. "Gimana pak? Ya, boleh nggak saya jadi menantu bapak?" "Oh," kata dia, "ada syaratnya mas. Kalau anda mau jadi menantu saya, kamu harus masuk agama saya, Majusi." "Ah, siaplah pak." Ya kan? Akhirnya dia keluar. Akhirnya dia ikut agama mertuanya, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi nggak tahu, karena hidayah Islam itu adalah hidayah yang besar, ya kan, yang Allah berikan kepada manusia. Afalam yasrahu sadruhu lil Islam. Apakah tidak dengan agama Islam ini membuat hati kalian lapang, ya. Baik, itu kelompok pertama, ya, orang yang insya Allah akan masuk surga. Walaupun dia punya dosa, walaupun dia mungkin masuk neraka, tapi dia akan masuk surga dengan keislamannya, tauhidnya itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah mukmin wal mukminun. Tadi ya laki-laki muslim atau perempuan muslim. Yang kedua wal mukminina wal mukminat, orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Al iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal 'amalu bil jawari. Wal 'amalu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membenarkan dengan lisan juga. Lisannya mengatakan dirinya beriman, ya. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Kalau ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku iman saja, orang munafik itu mengaku beriman. Pasti sering dengar ayatnya di awal-awal surat Al-Baqarah, ya. Ketika mereka berkata, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir." Kata Allah, "Wa ma hum bimu'minin." Dan dari sebagian manusia ada yang mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir. Kata Allah, enggak, mereka itu enggak beriman, cuma ngaku-ngaku saja. Kenapa? Imannya cuma di lisan, ngomong saja, tapi enggak ada praktek, tidak membenarkan dengan hati dan tidak praktek dengan anggota badan, ya. Mengaku tukang masak kan bisa, saya ini koki, ya, tapi tidak bisa masak. Bisa mas, masak apa? Masak air, ya kan? Semua orang bisa masak air, ya. Tapi kalau koki mesti jago masak, ya kan? Cara motong bawang kayak mana, motong ikan kayak mana, baru dia diakui koki kalau masakannya itu macam-macam dan lezat, ya. Kalau cuma masak mie, ya kan? Ya, semua orang bisa masak mie, ya kan? Mie goreng yang direbus, begitu ya. Jadi majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau cuma mengaku iman, ngaku saja. Sama juga ngaku pemain bola. Saya ini atlet mas, main bola. Main di mana? Ya kan? Lapangannya mana? Klubnya apa? Siapa coachnya? Kalau udah lengkap, lapangannya, latihannya, jadwalnya, coachnya ada, timnya ada, baru dia boleh ngaku dia adalah pemain atlet bola. Kalau cuma nendang-nendang bola, ya kan, nendang-nendang kaleng, ya kan, punya sepatu aja enggak, ya kan, ngaku pemain bola, itu cuma ngaku-ngaku saja. Sama juga dengan iman. Iman juga begitu. Anda iman, iya. Kalau sholat biasanya di mana? Majelis taklimnya kayak mana? Ya kan? Gurunya siapa? Ya itu kelompok komunitasnya dalam
dakwah persahabatan ukhuwahnya itu rombongannya gimana? Jama'atun min jama'atul muslimin. Jamaah di antara jamaah kaum muslimin. Boleh dia di kelompok ini, hanya bagian daripada skoti kecil menuju pada kapal yang besar, ya kan, agama kita ini. Kita ini nggak bisa mewakili satu agama, satu kelompok mewakili satu agama, enggak. Mesti tercerai, tapi tetap itu adalah umat Nabi SAW. Pemahamannya cuma seupil, parsial. Tapi sesungguhnya kelompok-kelompok kecil ini adalah jamaah atau jama'atul muslimin, di antara jamaah muslim. Nah, ketika dia mengatakan dirinya beriman, kamu ngaji di mana, kelompok komunitasnya, ya kan, pemain sepeda dia ada komunitasnya, ya kan, motor juga ada komunitasnya. Saya pernah mengisi pengajian reunian, kata seorang jamaah reuni itu, Ustaz tahu nggak ibu itu siapa? Siapa? Ibu itu Ustaz, itu ketua Raiker di Kerwait, mobil putih selampung ini. Maksudnya Pak, pokoknya semua mobil putih di Lampung ini dia itu ibu ketuanya. Jadi mobil putih aja ada ketuanya. Nah, artinya sama, orang muslim yang beriman juga sama kayak gitu. Dia mesti ada klub dengan siapa dia berkawan, sama siapa dia ngaji, komunitasnya biasa sholat di masjid mana, baru dia katakan beriman. Walaupun dia katakannya seorang kiai misalnya, kan, itu hebat Ustaz wali, tapi nggak pernah sholat Jumat di masjid itu. Kenapa? Dia sholatnya di Mekah. Naik apa dia ke Mekah tiap Jumat gitu, ya kan? Dia punya pesawat sendiri, ya kan? Rapid test di mana dia, ya kan? Swab di mana dia. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi iman itu membenarkan dengan arkan ini. Tubuh kita nyata. Amalan-amalan keimanan itu nggak boleh sembunyi, ya kan? Ustaz terkenal, tapi nggak pernah kita ketemukan dia sholat di mana, pengajian di mana, nggak bisa. Dia sholat di mana, ya kan? Siapa kawan-kawannya? Begitu, itu mungkin, ya. Nah, jadi majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan dalam hati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya membenarkan juga, kemudian fisiknya, amalannya juga demikian. Ya kan, secara zahir. Tak bisa dia hatinya iya, tapi ternyata mulutnya tidak, atau amalnya pun tidak. Makanya kata Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat fisiknya, jasadnya, tampilannya, pakaiannya, tetapi yang Allah lihat itu hatinya dan amalnya. Saya ulangi ya, hati dan amal. Jadi bukannya hati doang, ya kan? Sama kayak ibu-ibu tuh, Bu, kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya dijilbabin, ya kan? Hati dijilbabin kayak mana hati dijilbabin? Nggak ada, ya kan? Kalau iman itu membenarkan dengan hati dan menuntut perintah Allah, ya kata Allah, tutup aurat, ya tutup aurat. Itu namanya membenarkan juga dengan hati, membenarkan juga dengan fisik. Baik, itu kelompok yang kedua, dan ini bisa akan kita temukan ya, banyak amalan-amalan keimanan itu. Puasa, sholat, itu kan amalan-amalan keimanan. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, orang-orang yang dijamin masuk surga itu janjinya masuk surga, wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Ketaatan yang lengkap, maksudnya hal-hal kecil dia kerjakan, dan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah puji salah seorang wanita yang taat itu Maryam. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam, anaknya Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya, ya, orang yang taat. Dia itu Allah sebut wa kanat minal qanitin, dia adalah wanita yang taat, ya, hal kecil, salat sunnahnya, bantu orangnya, ya kan, berbaginya, ya kan? Dia masak pindang, ya kan, dikirim ke tetangganya, diubah-ubah sama tetangganya. Mana nih imaknya, ya kan, berenang ternyata ikannya, kepalanya doang ikan teri lagi, ya. Tapi dia tetap berbagi, ya kan, tetap dia ingin berbagi dengan orang lain. Misalnya begitu, ya kan, sanggupnya cuma kan itu, ya, pindang seluang berenang, ya kan. Walaupun cuma itu, tapi dia ingin berbagi, ya kan, buat pokoknya hal-hal kecil apa saja. Nyusun sendal, matiin keran, ya kan, kipas angin nyala, nggak ada orang, matiin kipas angin, akhirnya nyala. Hal-hal kecil, dan dia dapat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat itu bukan karena Allah, enggak. Pokoknya ini adalah kebaikan, dan kebaikan ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lihat, orang nggak lihat, ya kan, itulah kebaikan.
Misalnya memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin dengan senyum, misalnya kan, dengan orang ketemu, ya kan, assalamualaikum, ya gitu kan, atau menganggukkan kepala, ya kan, dia senang, itu juga kebahagiaan, walaupun kita anggap kecil itu, tapi itu bagian daripada qanitin, ketaatan, ya, karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, ya kan. Tabassamuka liwajhi akhika shadaqah, senyummu dengan di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka gigi kita itu bukan aurat, jadi sekali-sekali dibuka nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan sering-sering, nanti kering. Iya, sekali-sekali aja, ya kan? Gitu. Nah itu bagian daripada kebaikan. Jangan kita kira itu bukan kebaikan, itu kebaikan, ya kan? Dicatat itu kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qanitin. Pokoknya amalan kebaikan apapun. Baik. Yang selanjutnya wasadiqin. Orang-orang yang jujur. Hari ini susah nemu orang jujur, tapi ada. Dan orang jujur ini termasuk orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran. Selain ayat ini ya, dalam surat Al-Ahzab. As-sadiqina was-sabirin, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Itu 5 amalan nanti ada di sini semua. Kesabaran, kejujuran, ketaatan, taatan ini sudah lewat ya. Kemudian sedekah, dermawan, orang yang istighfar di waktu sahur, mereka adalah orang-orang yang nanti masuk surga. Amalan hebat. Nah, itu dalam surat Ali Imran, kali ini dalam surat Al-Ahzab ya. Jadi as-sadiqin, orang-orang yang jujur dengan dirinya, jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dia ini pendosa. Saya ini pendosa. Orang aja yang nggak tahu, ya kan? Yang tahu itu cuma anak, istri, misalnya begitu ya, atau istri, atau dia sendiri, dia tahu dengan dosa dia. Dia jujur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merasa dirinya hina. Allah yang tahu tentang kemuliaan itu. Jujur terhadap dirinya. Mungkin orang-orang memuliakan dia, tetapi Allah tutupi aibnya sehingga orang tetap memuliakan dia. Nah, jadi mengakui kejujuran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atau di hadapan manusia dengan amalan-amalan ya, dengan muamalah yang jujur. Wasadiqin. Selanjutnya wasabirina, orang-orang yang sabar, wasabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Tadi kan termasuknya di surat Al-Imran tadi yang saya sebutkannya, itu bagian daripada ciri orang yang masuk surga. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika ditimpa musibah. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang ya. Ini juga bagian daripada golongan orang-orang yang dimasukkan surga. Oh, berat khusyuk ini ya, berat ya. Mungkin saya pernah cerita sholat khusyuk itu kan susah. Sore-sore ya kan ada Pak RT datang, assalamualaikum, Pak Danang ada di rumah. Oh lagi sholat tuh, sholat asar. Oh ya, kasih tahu ya nanti Pak Udin ada acara di samping masjid tuh. Pak Udin lagi syukuran habis sholat isya. Siap kata bininya ya kan. Sore Pak Danang siap-siap dia pakai baju, ya dia ikut dari dia sholat maghrib, pulangnya 8:30. Kata bininya, bang dari mana? Pulang kok lama betul? Sholat isyanya itu tadi ada riungan rumahnya Pak Udin habis isya ini. Oh lupa kasih tahu bang, iya saya tahu. Jadi pas saya sholat asar dengar kalau ngomong gitu ya sama Pak RT ya kan. Kita sholat kita nggak khusyuk saya gitu ya kan. Jadi biasa itu nggak khusyuk. Tapi ketika khusyuk, orang yang khusyuk ya kan, tenang, ini istimewa. Itu dapat surga itu orang yang suka. Baik, selanjutnya ya. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang suka sedekah. Orang yang suka sedekah. Banyak ayat di Quran ya tentang keutamaan sedekah itu. Anfiqu yunfiq, kau infak aku infak ya kan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mana maksudnya sedekatin berliazdat. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bertambah. Keutamaannya di dunia begitu, keutamaan di akhirat nanti sedekah sebesar kurma saja Allah kembangkan bisa sebesar gunung Uhud ya. Karena memang faktanya kita itu paling cinta dengan harta kita. Tetapi ketika kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih besar, maka kecintaan pada harta kita itu menjadi berkurang, ya kan? Ada seorang kiai itu ketika dia ceramah kemana-mana, tidak lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Setiap dia ceramah kemana-mana, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayatnya terus, tidak akan sampai kepada kalian kebajikan kecuali saat kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Anaknya, tinggal anak saya datang ikut. Anaknya sering dengar Ustaz itu ceramah begitu, ya kan? Suatu saat siang-siang ada tamu ke rumahnya. Ayahnya ini, kiai ini lagi jalan, ada acara. Nggak ada yang dihidangin, nggak ke pasar. Kata emaknya sama anaknya, nak, gimana nih tamu datang mau makan siang gimana? Itu, mak, potong aja ayam jago itu punya abah. Jangan, itu kesayangan abah itu. Kata abah, mak,
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada puncak kebaikan sampai menafkahkan apa yang paling dicintai. Abah itu senang benar, cinta benar dengan ayam jago itu. Sembelihan jago tamu pasti Abah senang, ya kan? Akhirnya disembelih betul oleh mamanya, ya kan? Dihidangkan kakeknya ustadznya datang, ya kan? Wih, ada tamu, ada yang makan nggak? Ada itu. Oh, ternyata ayam, ya kan? Ayamnya, wah, semantep ini. Wah, lahap makan dengan tamu. Selesai urusan, tamu pulang. Ayam dari mana? Itu enak betul. Itu ayam jago Abah, yang dipotong. Lah, kenapa dipotong? Itu kan ayam kesukaan Abah. Lah, Abah, kata anak kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada puncak kebajikan sampai engkau menafkahkan apa yang kau cintai. Abah cinta betul, maka pasti itu puncak kebaikan. Itu mah, itu ayat untuk orang, bukan ayat untuk kita. Ternyata kadang-kadang begitu, ya kan? Dalilnya kena orang, tapi nggak kena kita. Bahaya itu. Ya. Padahal ini memang betul cintaan kita kepada harta itu. Baik, kita tuntaskan ya, lebih ini waktunya. Kita tuntaskan ya. Wal wasa'imina wasaimat, puasa. Puasa itu istimewa karena dia adalah amalan yang rahasia. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Oh, sering kita dengar hadis itu. Jadi orang bisa saja pura-pura lemes, padahal sore paginya dia udah sarapan uduk, ya kan? Pakai telur gula, ya kan? Kenyang, mantap, ya kan? Tapi dia pura-pura lemes di kantor. Ini Ustaz puasa sunnah yang bikin lemes, ya. Bisa saja, ya kan? Kalau anak itu mungkin dia kumur-kumur 3 kali, ya kan? Sekeluarnya sekali, ya 2 kali dalam, ya. Bisa sih, itu rahasia. Nggak ada yang tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Nah, karena dia rahasia, maka pahalanya pun rahasia. Sangat rugi orang yang beramalan dengan amalan rahasia ini, tapi dia buka rahasianya. Gimana ya? Ada jualan kolak ya. Kenapa Pak siang-siang nanya kolak ini? Untuk buka puasa nanti. Nah, dia ngasih tahu kalau dari puasa itu. Untuk apa? Itu kan amalan rahasia. Gak usah kasih tahu. Kalau mau cari kolak tanya aja, kolak di mana? Gak usah ceritain kalau puasa hari itu, ya kan? Biasa saja. Kecuali mau ditanya orang, ya kan? Ayo kan, oh alhamdulillah, insya Allah saya lagi puasain ya. Itu ditanya orang. Kalau nggak ditanya, nggak usah cerita, karena itu rahasia. Maka jadi istimewa itu karena rahasia itu. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib ya semua orang tahu ya kan itu wajib. Jadi majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi istimewa ini puasa yang rahasia ini, dan pahalanya pun juga rahasia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada misalnya orang puasa Senin Kemis, udah 2 tahun dia kerjain. Keluar terus kemana-mana. Alhamdulillah, saya udah 2 tahun ini puasa Senin Kemis, tidak pernah bolong. Itu bisa berkurang nih pahalanya atau bisa hilang. Karena kan itu rahasia, lain. Kalau orang lain tahu, mungkin tahu dari anaknya. Kenapa nggak makan di luar ini? Nggak masak emak di rumah. Kenapa nggak masak di rumah? Kalau Senin Kemis itu masak bapak saya puasa. Misalnya begitu kan, akhirnya orang tahu kalau bapaknya dan ibunya puasa. Misalnya begitu ya. Pokoknya as-shaimin itu amalan yang istimewa karena dia rahasia. Ya, walaupun terbongkar, ya tetap dia jaga. Ada orang itu yang puasa sampai 40 tahun kurang lebih. Dia penjual kain di pasar, dibawain oleh istrinya makanan, ya kan, untuk bekal. Setiap sampai sana dia dikasih ke karyawan. Terus setiap puasa 40 tahun itu Senin Kemis, wallahu a'lam, selama 40 tahun itu Senin Kemis. Pokoknya banyak dia puasa selama 40 tahun dia hidupnya itu. Tahunya dari mana? Ketika dia meninggal, ya kan, karyawan-karyawannya itu takziah, ngobrol, Bu, masakan ibunya enak betul, masakan rendangnya enak, masakan ininya enak ini. Tahu dari mana kalian? Itu kalau hari ini Bapak itu sering bawa ini buat kita. Oh, ternyata dia puasa. Dia berpuasa sampai ke rumah, dia baru berbuka bersama anak dan istrinya. Hebat kan begini, diketahui setelah dia wafat, ya kan? Baik, selanjutnya wal hafizin wal hafizat. Orang yang menjaga wal hafizin wal hafizat furujahum. Orang yang menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Dan yang terakhir, ini puncaknya. Wadzakirina. Jadi kalau istilah bangunan ini paling tinggi, posisi paling tinggi di sini. Kemuliaan seorang di sini. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang yang banyak berzikir, zikir yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena zikir itu amalan hati. Nah, tahu nggak Pak bacaan doa setelah keluar dari kamar mandi? Ghufranaka. Artinya, ampunilah aku ya Allah. Nabi berdoa dengan doa itu, ya Allah ampuni aku ya Allah.
Kenapa keluar dari kamar mandi kok minta ampun? Kan kalau masuk ke kamar mandi kan minta dihindarkan dari setan laki-laki, setan perempuan. Tapi keluar dari kamar mandi, kenapa ya Allah ampuni aku? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berzikir di kamar mandi, sehingga beliau minta ampun sama Allah. Ya Allah ampun ya Allah. Tadi di kamar mandi nggak bisa zikir, nggak bisa menyebut-nyebut nama Allah. Jadi minta ampun ya Allah. Itu rahasianya. Kalau kita ini nggak di kamar mandi, nggak di mana, memang nggak zikir begitu ya kan? Kalau Nabi zikir, sehingga ketika dia masuk ke kamar mandi nggak sempat dia, nggak boleh untuk berzikir. Mana boleh? Subhanallah, subhanallah, nggak boleh kan? Nggak boleh begitu ya kan? Nggak boleh. Nah, Nabi keluar di kamar mandi, ya Allah ampun ya Allah, aku nggak bisa berzikir kepadamu ya Allah. Seolah-olah begitu. Karena nggak ada relevansinya antara gufronaka dengan keluar kamar mandi kan? Apa? Kalau misalnya ya Allah bersihkan aku, misalnya masuk akal kan? Karena di kamar mandi mungkin tadi kok ini ya Allah ampuni aku. Maksudnya kata para ulama, karena di kamar mandi beliau tidak berzikir. Itu ya. Jadi Rasulullah itu selalu berzikir. Nah ini adalah puncak daripada amalan seseorang yang jadi sebab seseorang akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang agung, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita di antara kelompok itu, 1 atau 2 atau 3 kita amalkan. Kita pilih untuk kita bisa mengamalkannya. Baik, barangkali itu yang bisa kita bagi pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran mutlak dari Allah, khilaf-khilaf kata dari saya pribadi. Kita ini hanya saling mengingatkan, kuat menguatkan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan di dunia ini. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.